Yang terakhir saya perkenalkan Mata Hati, saya di Mata Hati ada terapi primary reflex, juga ada terapi terpadu. Terpadu itu meliputi banyak hal, tapi biasanya kita memilih apa yang prioritas anak pada saat itu. Nah, jadi terapi perilaku, bermain, motorik, terapi dasar komunikasi, bicara, terapi makan itu untuk anak-anak yang nggak suka makan ini, nggak suka makan itu, gitu. Eee, Terapi akademis, terapi kekuatan fisik dan perencanaan gerak, terapi fokus. Yang terakhir kita ada terapi Bikom dan suplementasi dari Dokter Ali Senjaya. Mungkin ini Ibu Bapak sudah tahu semua ya. Eee, Terus tips untuk orang tua, berjuanglah selagi anak masih kecil. Uang yang dikeluarkan sama tetapi hasil berbeda. Kita nggak disuruh Tuhan untuk membuat anak kita itu pasti harus jadi normal. Jadi normal itu seperti kita. Kadang-kadang banyak kali ya, ABK itu tidak bisa menjadi normal 100%. Tetapi kita bisa menjadikan anak kita orang yang enak diajak hidup bersama. Itu yang paling sedikit. Yang kedua, kalau dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu kita, itu bonus. Ketiga, kalau dia sudah bisa bekerja, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, wow, kita sudah bebas. Kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan kita. Dan kita bisa tenang. Dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Kita cuma provide sesuatu yang basic mungkin untuk dia bisa tempat tinggal. Nah, tapi dia untuk tiap harinya dia sudah bisa mencari uang sendiri. Tuh. Kalau Anda punya anak-anak anak kita seperti itu dan anak kita sudah bisa membantu anak-anak itu sampai tahap itu, saya pikir itu sudah cukup lah. Ya. Oke, saya sebagai orang tua ABK sekarang, saya pengen berbagi dengan orang tua lainnya. Orang tua hebat lainnya itu masih ada banyak di luar sana. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan untuk mereka untuk bisa sharing. Nah, nanti mungkin lain kali saya bisa invite teman saya yang anaknya juga udah besar untuk bisa sharing juga dengan orang tua di sini supaya kita semakin kaya. Informasi yang bisa membuat anak kita jauh lebih maju. Dan juga membuat kita itu lebih kuat lagi. Bahwa kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak ini. Terus menikmati dan selalu bersyukur. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau kita menikmati apa yang kita lakukan, kita berusaha menikmati apa yang kita lakukan, itu kita lebih enteng, ya, nggak terlalu berat. Dan selalu bersyukur. Kita bersyukur apapun, paling sedikit kita masih bisa dibuat badan kita sehat, ya itu pasti ada syukur, selalu ada syukur yang masih bisa kita pikirkan, kita syukuri setiap harinya. Dan jangan lupa, sampai sekarang pun saya masih terus berjuang untuk anak saya. Saya masih punya PR juga yang masih belum diselesaikan. Jadi kita berjuang terus untuk anak kita. Walaupun kita punya anak-anak yang bukan ABK, kita masih terus memikirkan anak-anak itu. Walaupun kadang-kadang anak-anak itu sudah menikah, sudah bisa mandiri dari kita. Terus yang saya terakhirkan itu yang harus benar-benar dilakukan untuk memecahkan masalah itu adalah fokus pada permasalahan yang menjadi prioritas sekarang itu. Kadang itu setiap fase-fase umur itu prioritasnya lain-lain. Nah, kalau kita sudah tahu prioritasnya, kita fokus pada itu dan lakukan itu dengan baik.
Seperti mungkin saya mau ngomong ini ya, saya memberikan terapi ke anak-anak saya tuh tidak terus berjejal-jejal. Saya berikan satu, dia lumayan sudah bisa adjustment atau bisa beradaptasi dengan skill baru yang mau saya harapkan dia pelajarin. Baru saya berikan skill lainnya. Jangan berikan itu langsung satu kali. Anak kita bisa burn out gitu ya. Jadi ini lihat, ada beberapa, pasti saya nggak mungkin, wah 8 tahun semua saya kasih semua, satu-satu dulu Bu. Ya kita pun harus punya banyak waktu, pada waktu anak kita juga mendapat terapi baru. Saya akan pasti turun sendiri mengawal itu sampai anak saya bisa beradaptasi dengan baik. Walaupun saya punya tim ataupun punya terapis yang bisa melakukan itu, tapi saya mau mengawalnya sampai pastikan anak saya bisa beradaptasi dengan lingkungan itu, saya bisa mundur. Saya hanya monitor. Itu. Oke, Ibu dan Bapak, kiranya saya sudah share banyak hal apa yang saya lakukan terhadap anak saya Stephen. Saya harapkan hal itu bisa menjadi pembanding. Kalau apa yang Ibu lakukan sekarang, bahwa saya bertemu dengan Dr. Ali Senjaya, itu pun saya harus ke Bekasi bolak-balik untuk meminta kesediaan beliau, apakah beliau mau membantu saya dengan anak-anak ini, karena saya sendiri saya tidak akan bisa, karena yang punya ilmu Dr. Ali. Jadi saya pun tidak bisa semua saya pelajarin semua, yang nggak bisa. Otak kita cuma satu. Kita punya orang-orang yang punya spesialisasi sendiri-sendiri, Bu. Tapi kita boleh tahu, ya, boleh tahu. Oh, cara kerjanya seperti ini. Kalau detailnya seperti ini. Mungkin kita nggak harus bisa melakukan itu sendiri. Kalau kita memang diharuskan melakukan itu sendiri, ya lakukan, nggak apa-apa. Kalau memang keadaan Ibu harus melakukan itu sendiri dengan semua itu, lakukan step by step yang Ibu bisa. Tuhan pasti akan berikan jalan. Oke. Sekian dari saya, semoga ini bisa membuka wawasan Ibu bahwasanya sekarang Ibu beruntung sudah mempunyai dokter yang mau menjawab pertanyaan dan mau menerangkan itu buat apa sih fungsinya. Nah, itu loh. Karena kan setahu kita juga nggak semua dokter mau menjawabkan sampai sedetil seperti itu dan memberikan waktu paling sedikit kalau di compare dengan dokter lain, lebih banyak waktu yang diberikan oleh Dokter Ali terhadap pasien-pasiennya. Walaupun saya tahu seberapa banyak pun itu masih yang diberikan oleh beliau kepada pasiennya itu masih belum bisa mencukupi, karena pasien Dokter Ali semakin lama semakin banyak. Dan beliau cuma seorang. Jadi mungkin kalau saya mikir kadang-kadang ada orang tua yang komplain mengenai kondisi, kenapa Dokter Ali itu jawabnya kok lama sih? Kenapa jawabnya kok cuma satu kata aja? Mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari apa yang disuruh Dokter Ali. Baca telegram. Nah, memang kita nggak akan bisa mempelajari itu banyak. Paling gampang menurut saya itu, putarlah berulang-ulang apa yang dikatakan seminarnya Dokter Ali di YouTube atau di Facebook. Wah, itu sudah. Kadang-kadang kita sekali kita masih belum bisa menghafal banyak ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali.
Jadi learning itu, belajar adalah, kunci belajar itu adalah repetition. Repetition itu pengulangan. Semakin Anda mengulang-ulang semakin banyak, Anda akan semakin tahu. Gitu. Oke, sekian dari saya hari ini. Kayaknya hari ini kita nggak ada sesi ini ya, sesi tanya jawab ya, karena kita hanya saya cuma share. Apakah dari Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan ke saya? Ada beberapa orang tua yang bertanya, Ibu. Oh iya, dari jam berapa ya? Bisa dianukan ke saya, dibacakan aja. Baik, Bu, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Alais. Alais, ya. Apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Alais kan sekarang umur 9 tahun 3 bulan. Terakhir kemarin lulus TKB. Untuk selanjutnya, saya mau memasukkan sekolah lanjutan SD di sekolah inklusi. Hasil asesmennya masih terapi sampai sekarang. Jadi ya sekarang belum sekolah lagi, apalagi pandemi ini kondisinya juga yang sekolah pun dilakukan online. Tapi sebisa mungkin saya ajarin di rumah, cuma kalau soal belajar alay susah sekali. Kalaupun mau paling sebentar, padahal udah verbal. Mohon pencerahannya Bu Mingve. Terima kasih. Ibu mamanya Alais, kita jangan berusaha menjadi guru. Jadi kalau ibu mau ngajar anak, sembari duduk, ya sembari bermain gitu. Saya lihat ibu kreatif. Jadi kita mengajarkan sesuatu, jangan sampai dia tuh tahu kalau ini sedang belajar gitu. Jadi ibu mungkin sambil jalan gitu ya. Jadi nggak perlu harus duduk di atas meja. Seperti apa yang anak Alais belum bisa, itu ibu ulang-ulang sewaktu mungkin ibu jalan-jalan. Tapi jangan seperti kita menurut ngajar terus ada komentarnya, namanya mau huruf A. Oh, ini loh ada lihat apel. Oh, apem. Jadi mungkin kita enggak terus-terusan A, tapi apa yang kita temui kita ngomong A. Kita bawa huruf A mungkin ya. A, ini apel. Nah, jadi tahu dia A, A-nya itu tulisannya seperti itu. Kita hanya mengajarkan huruf A seperti itu. Dan kalau saya pakai di lingkungan sekitar, Bu, apapun yang ada di lingkungan sekitar itu saya pakai untuk pembelajaran. Halo, Bu mamanya Alais? Kalau apa namanya, maksud saya belajarnya bukan masalah benda-benda gitu ya, kayak belajar seperti mau membaca, kan dia sudah tarafnya kan harus membaca kayak A, aba, kayak gitu-gitu. Karena dia A sampai Z sudah hafal. Oh gini, dari gini loh, kan ada anak yang dia itu enggak pakai simbol dulu, baru ke. Nah, saya sulit untuk membaca, padahal dia sudah bisa A sampai Z. Ya. Sekarang pakai huruf hidup, umpamanya gitu. Benda-benda di rumah itu dilabelin, Bu. Umpamanya ngomong maunya dia itu bisa tahu tuh huruf A, tapi dalam huruf A-nya dibuat besar. Lain. Jadi, oh dalam itu ada huruf A. Dalam apem itu juga ada huruf A. Gitu ya. Jadi ditempelin gitu, Bu. Kalau umpamanya Ibu buat ada di sebelahnya handphone, umpamanya apa? Pensil. Ya. Pensil, coba kamu lihat dari pensil ada yang huruf E enggak? Coba jadi diskriminasi hurufnya kan dia sudah A sampai Z. Iya. Nah, pensil, E-nya yang mana? I-nya yang mana? Nah, tapi Ibu mungkin nggak usah, anaknya kan paling alergi dong kalau disuruh belajar. Iya. Dari 2, oh kamu E, oke sekarang aku kalau mama cari huruf P.
oh ini huruf P, jadi bergantian gitu loh. Oh, jadi ininya metode cara pengajarannya beda gitu ya, Bu, ya? Nah, di atas meja sambil jalan-jalan, tapi Mhm. sama bolpen. Jadi bolpennya yang merah, kuning, hijau ini loh, Bu. Ini ya. Jadi Ibu Ya, warna merah, kapan pakai warna ini, hitam, biru gitu loh. Nah, oke, heeh. Ibu pokoknya belajar, jangan buat situasi seperti belajar. Oh, iya iya iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Mingve. Sama Bu, ya. Heeh. Oke, Bu Diah ya, Mama Isa Seragen. Bagaimana cara melatih sosialisasi anak dengan situasi pandemi COVID ini? Sekolah dilakukan dengan daring, mau mengajak ke tempat ramai takut apalagi anak susah untuk pakai masker. Nah, kalau umpamanya Ibu sama teman Ibu bisa Zoom kan enak dipakai di laptop. Halo, dia bisa kelihatan, wah ada orang ya di sana. Itu temanku ya, itu siapa ya? Nah itu loh eh, banyak hal yang kita malah saya ngomong punya zaman pandemi ini bisa membuka banyak hal. Jadi saya pun tidak pernah terpikir bahwa saya bisa kalau ketemu teman saya kangen pakai Zoom, kita bisa ngobrol banyak gitu kan. Nah, kalau biasanya dulu, kita harus ketemu di mana? Di Jakarta. Wah, banyak kali di Jakarta gitu. Kalau sekarang pakai Zoom ya memang kondisinya seperti itu. Saya pikir sosialisasinya dengan Zoom aja. Kalau umpamanya temennya Ibu tanya, halo siapa namanya? Iza, halo Ibu, gitu kan dari sini gitu loh. Itu dengan cara daring juga bisa, Bu. Gitu ya, Bu, dari saya. Mungkin Ibu bisa juga, kalau kita ke tempat orang-orang lain itu sekarang udah janganlah. Karena lagi memang saya enggak tahu kok sekarang itu kayaknya lebih mudah ya orang terkena, pandemi ini. Jadi, sementara jangan dulu, Bu.